Kemarin kan Kumham, wakil Kumham ya. Sekarang kalian harus pantau tuh jaksa yang itu. Hola netizen yang tercinta, Pablo Benua bersama istrinya Ray Utami masih terus getol menyuarakan suaranya terkait kasus Jessica Wongso yang dianggap banyak kejanggalan. Lewat podcast dan konten-konten lainnya di channel YouTube-nya, Pablo Benua dan Ray Utami mengundang tokoh penting hingga melakukan analisis mendalam. Seperti yang baru-baru ini dilakukan Pablo Benua dalam video terbarunya, ia menyuarakan beberapa kejanggalan dalam proses hukum Jessica Wongso. Salah satu yang disentilnya soal sikap jaksa penuntut umum atau JPU saat kuasa hukum Jessica Wongso menghadirkan saksi ahli dari Australia bernama Beng Beng Ong. Namun JPU malah bertanya kepada Beng Beng Ong soal apakah ia mendapatkan bayaran untuk memberikan kesaksian sesuai keahliannya. Menurut Pablo, tindakan dan pertanyaan jaksa pada saat itu dianggap tidak pantas. Hal itu pun membuat ia khawatir dengan keadaan hukum di Indonesia. Pablo merasa tidak ada hubungannya JPU yang melaporkan Beng Beng Ong ke imigrasi dengan bayaran yang ia terima. Pablo pun mengingatkan kembali mengenai kasus jaksa yang seharusnya. Menurutnya bukan soal menang atau kalah, tapi soal mencari sebuah kebenaran. Seperti diketahui, kala itu Beng Beng Ong dideportasi dan dicekal datang ke Indonesia selama 6 bulan karena dianggap melanggar administrasi keimigrasian. Hal itu lantaran saksi dari Australia itu hanya menggunakan visa bebas kunjungan untuk bersaksi di sidang Jessica Wongso yang seharusnya memiliki visa izin tinggal terbatas. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Kalian pernah dengar statement ini nggak dari Bapak Jaksa yang terhormat? Jadi bagaimana penilaian seorang saksi ahli? Bagaimana seorang saksi ahli bisa dipercaya kalau dia aja melanggar hukum? Nih statementnya gue cuplik ulang nih di salah satu VT di TikTok juga, biar kalian ingat gitu ya. Bapak Jaksa yang terhormat tuh pernah ngomong kayak gitu. Bagaimana cara penilaian keterangan seorang ahli? Bagaimana dia bisa dipercaya kalau dia pelanggar hukum? Betul. Di sebelah itu kan ada Prof Edi tuh, aduh jangan bilang Prof deh. Ada tersangka Edi gitu kan ya, tersangka gratifikasi Edi. Nah itu bapaknya ngomong gitu, Bapak Jaksa. Di sebelahnya saksi ahli yang melanggar hukum. Apa nggak langsung kena mental tuh Bapak tersangka Edi? Kocak banget. Yang udah gak usah jauh-jauh deh lu nyari saksi ahli. Saksi ahli terus jangan melanggar hukum. Ini sebelah lu. Nggak usah nggak kelihatan yang melanggar hukum. Apa lu pura-pura nggak tahu? Oke, untuk kawan-kawan yang memang terkait dengan kasusnya J, siap-siap saja untuk pelaporan LHKPN-nya karena sudah ada yang speak up perihal tersebut. Kalau memang harta yang kalian miliki adalah hasil jeripayah, ya buktikanlah. Kalau memang dari hasil merekayasa sebuah perkara atau menciptakan sebuah perkara, silahkan mempertanggungjawabkannya. Karena rasanya sulit dinalar bila ada kenaikan secara signifikan. Secara yang namanya pegawai sebuah institusi, salary ataupun tunjangannya sudah jelas. Jadi rasanya tidak mungkin naik berkali-kali lipat dari ratusan hingga sekian M, dan itu cukup signifikan. Jadi selamat membuktikan dan selamat mempertanggungjawabkan ya kawan. Terima kasih banyak. Elingo sanjo, sing kuwasa lho gak turu yo, sing kuwasa ndelok kelakuanmu karo kanca-kancamu. Saiki kon bangga ya duwe bondo miliaran yo. Alah, kon menenek kena karma sak anak putumu. Rasakno kon yo. Mbok kira penak ta uripmu sak anak putumu, ya? Titenono omonganku ya. Titenono. Setiap kebatilan pasti akan dibayar kontan oleh Tuhan. Nah, sekarang tinggal jaksa nih. Dikorek terus ya netizen. Karena apa? Kemarin kan Kumham, wakil Kumham ya. Sekarang kalian harus pantau tuh jaksa yang itu. Cluenya coba ya, kalian harus pintar dan harus cerdas. Bagaimanapun mereka itu ada sangkut pautnya dengan kasus Jessica guys. Lucu ya. Aku adalah salah satu yang puas banget gitu ya kasus ini diangkat lagi. Karena bagaimanapun juga kita harus menegakkan keadilan. Yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Jadi harusnya nih kita semua benar-benar introspeksi diri.
udah tahu dilaporkan itu udah 3 bulan yang lalu loh guys, tapi dia masih berani berselancar di podcast. Hey podcast, denger ya kalian itu bisa nggak sih lebih bijaksana untuk memilih siapa yang jadi bintang tamu untuk kalian, jangan hanya memikirkan cuan saja, oke? Nah gitu dong, gimana sih? Oke, selamat ya Pak. Mudah-mudahan Bapak merasakan selfie yang menurut kamu tidak ada di sana. Padahal Jessica 4 bulan loh di selfie. Oke, salam kita gading. Udah nonton belum guys podcastnya Pak Otto Hasibuan sama Ray Utami? Di situ Pak Otto pertama kalinya menyatakan dan bertanya-tanya kenapa ownernya Cafe Olivier itu tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah terlibat di persidangan kasusnya Jessica. Padahal dia adalah pemilik kafe yang harusnya terlibat. Karena di kasus-kasus yang lain namanya owner atau pemilik tempat pembunuhan itu harusnya mereka yang sangat-sangat terlibat dan bisa dijadikan saksi. Apalagi ini CCTV-nya juga kan harusnya izin dari ownernya. Itu adalah kejanggalan yang sampai sekarang tuh masih dipertanyakan. Dan juga Pak Otto itu mengatakan pada saat 70 menit setelah Mirna meninggal itu diperiksa, nggak ada loh sianida di dalam tubuhnya. Tapi kenapa di laporannya itu dia kena racun sianida? Ini juga yang sangat-sangat aneh. Ini tuh kayak sebuah kasus yang nggak ada tapi diada-adain gitu loh. Nggak ada bukti, nggak ada apa-apa tapi ngasih judul sendiri gitu loh. Menghilangkan barang bukti aja nggak boleh guys, tindak pidana, apalagi ini menciptakan barang bukti. Dan yang menghalang-halangi otopsi ini sih yang paling parah sih. Dokter Slamet ditanya itu nggak mengautopsi mayat loh. Dan katanya karena tidak diperbolehkan sama polisi. Berarti harus dipertanyakan nih pihak kepolisian kenapa, ada apa, dikasih apa sama bapaknya Mirna sampai tidak memperbolehkan untuk otopsi. Itu sih kejanggalan-kejanggalannya yang harus banget diungkap karena ini kasus sangat aneh. Dan Pak Otto Hasibuan juga itu nggak bisa sendirian guys, kita juga harus ikut serta support terus dan up terus di kasus ini. Soalnya kalau sampai redup ya takutnya Pak Otto jadi sendirian gitu. Jadi kita tuh warga negara Indonesia tuh harus yang munculin berita ini terus gitu loh. Karena sekarang sosial media itu berperan penting banget. Bye bye. Iya benar Bang, dan waktu itu kita menunggu kehadiran daripada pemilik Cafe Olivier ada di dalam persidangan kasusnya Jessica, tetapi tidak pernah ada tuh sampai sekarang, dan kita tidak pernah tahu siapa yang punya Cafe Olivier. Tapi saya bilang jangan-jangan Bapak Edi Solikin itu yang punya Cafe Olivier. Kenapa saya bilang begitu? Terbukti daripada keakraban dia kepada karyawan Olivier. Terus tidak ada ditaruh polis lain. Jadi Cafe Olivier itu masih beroperasi berapa tahun setelah itu. Baru tutup saat pandemi. Itu yang saya tahu Bang. Jadi banyak kelemahan-kelemahan hukum di Indonesia tentang persidangan Jessica. Jadi sekarang tolong dibongkar saja Bang. Kita berdoa dan kita mendoakan juga untuk Jessica. Persidangan akan dibuka kembali. Jadi kami mengharapkan para netizen saat itu Bang, dan kami pun tetap berdoa buat Abang dan Jessica dan seluruh pengacara bahkan netizen semua. Sama-sama kita berdoa gitu kira-kira Bang. Jadi bagaimana dengan para netizen? Komen ya.